Baik, selamat sore Ibu. Nama saya Rugi Sianus Rutman Saputra, kelas B, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kontraksi otot. Baik, kontraksi otot dapat diterjemahkan dengan tangan atau pengarahan kekuatan yang dihasilkan oleh serabut-serabut otot. Arah dari suatu gerakan tergantung dari arah yang diarahkan oleh kekuatan yang bersangkutan. Otot selalu terdiri dari empel otot atau ventor dan otot tendon. Pada lengan dan tungkai, urat-urat yang sangat berguna bagi otot empel atau ventor untuk meneruskan gaya kontraksi ke jari-jari tangan dan kaki. Misalnya dari pergelangan kaki, urat dari M from Hercules melalui mata kaki sebagai kontrol, menarik telapak kaki atau flex palmar. Yang pertama, kontraksi isometris. Kontraksi ini terjadi di mana tidak nampak terjadi kontraksi otot atau pemendekannya terjadi dengan pelan sekali. Panjang otot tetap dan tangannya yang optimal juga tetap. Kontraksi isometris ini juga disebut kontraksi statis. Yang kedua, kontraksi iotonis. Kontraksi ini sebagai antitese dari kontraksi isometris. Kalau isometri, panjang otot tetap, pada isotonis tangannya yang tetap sedangkan panjangnya berubah. Kontraksi ini terjadi di mana otot pendeknya secara reaktif nyata dan cepat sekali. Bila bebannya ringan sekali, otot dapat mendadak dengan cukup nyata dan cepat. Tangannya tidak sama atau tetap. Yang ketiga, kontraksi auxotonis. Kontraksi ini adalah kombinasi dari kontraksi isometris dan isotonis. Saat mulai terjadi tangan dari kecil sampai sebesar tahanan atau beban, yang terjadi adalah kontraksi isometris. Dan kemudian saat tangan melebihi tahanan atau beban, terjadilah kontraksi isotonis. Latihan dinamis dibagi menjadi dua, yaitu latihan dinamis positif dan negatif. Latihan dinamis positif atau konsentrasi ialah latihan kekuatan yang menghimbau atau konsentrasi memendek dan mempercepat gerak. Sedangkan latihan dinamis negatif atau eksentris adalah latihan kekuatan yang mengikuti atau memperlambat gerak, di mana otot saat melawan beban terjadi kontraksi. Yang berikut, latihan plimotris. Pada metode ini terjadi gabungan atau rangkaian yang kompleks dari efek pada latihan dinamis negatif dan positif. Latihan plimotri memanfaatkan refleks pergelangan, prainvasi, dan komponen elastisitas. Yang pertama, saat lompat ke bawah, otot-otot agonis akan tertarik atau teranggang. Yang kedua, refleks ranggangan yang ditimbulkan melalui simpul saraf menyebabkan terjadinya rangsangan yang diperbesar pada serabut-serabut otot yang belum aktif. Yang ketiga, oleh karenanya pada kontraks berikutnya atau kontraksi konsentrasi, pengembangan kekuatannya akan lebih cepat. Yang keempat, dalam hal ini peranan inervasi pada otot segera sebelum menolak ke atas sangat besar. Yang berikut, kekuatan kontraksi. Kekuatan kontraksi otot adalah maksimal pada ekstensi panjangnya. Kalau otot panjang semula atau intellecti, maka kekuatan kontraksi maksimalnya adalah apabila otot tersebut ditarik sehingga panjangnya mencapai. Yang berikut, contoh kasus dari kontraksi otot di atas. Baik, contohnya di mana bila kita melakukan olahraga atau contohnya kita lari sore atau jogging, tiba-tiba kaki kita terasa nyeri atau sakit di bagian betis dan tidak bisa bergerak lagi. Hal ini diakibatkan dari kita tidak melakukan pemanasan atau sebelum melakukan jogging atau lompat sore, kita tidak melakukan pemanasan sehingga terjadinya kram pada betis.
Dan kalau kita belum melakukan pemanasan pada saat berolahraga, hal ini akan membuat lebih mudah lemah sehingga dan membuat lebih mudah otot kita lemah sehingga dengan mudah kita mengalami kontraksi otot. Baik, saya akan mengambil kesimpulan. Baik, menurut saya kesimpulan dari materi dan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa dari contoh di atas kita dapat menyimpulkan bahwa di mana kalau kita tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga, maka akan mudahnya otot menjadi lemah. Dan kelemahan otot ini akan berdampak pada saat buang yang kemudian dapat mengacaukan koordinasi otot saraf dan memicu kontraksi otot terus-menerus. Baik Ibu, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.